Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Selamat mendengarkan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang kami nikmati sepanjang kehidupan kami. Sampai hari ini kami ada semua karena Engkau begitu baik kepada kami. Bapa, malam ini kami mau belajar daripadamu. Urapi hati kami jadi tanah yang subur. Bagi setiap benih firman yang akan kami dengar, sampaikan firman-Mu yang memerdekakan, yang melepaskan, dan yang memberkati hidup kami. Urapi hati kami Tuhan, urapi hamba-Mu, ambil alih seluruh pemberitaan firman-Mu. Bagi kemuliaan nama-Mu, kami siap diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama kita berkata, amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Prosper people say. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara malam hari ini semuanya? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, sore hari ini saya akan menyampaikan sebuah judul khotbah yang berbeda dengan tadi pagi. Jadi kita nggak akan pakai khotbah tadi pagi Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa bahwa apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya ini boleh menjadi rema bagi kita semua. Kita akan melihat firman Tuhan dari Ibrani 10 ayat yang ke-36. Ibrani 10 ayat yang ke-36. Ibrani 10 ayat 36 berkata demikian, ya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekali lagi sama-sama baca. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Katakan amin. Perhatikan baik-baik di sini Bapak Ibu Saudara, bahwa setelah kita melakukan firman Tuhan, untuk kita memperoleh janji Allah, kita harus melakukan sesuatu, memerlukan sesuatu yang namanya ketekunan. Taat firman saja untuk kita memperoleh janji itu belum lengkap. Sebelum kita memiliki sifat atau karakter yang namanya tekun. Katakan kiri kanan, tekun. Alkitab dengan jelas mensyaratkan yang namanya ketekunan. Ketika firman Allah bicara tentang benih yang ditabur di tanah hati manusia, benih firman sebaik apapun hanya akan bisa bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan kalau dia ditanam di tanah yang subur dan dikatakan disertai dengan ketekunan. Ketekunan itu adalah sesuatu yang harus kita miliki selain daripada ketaatan. Katakan amin. Ketekunan ini bicara tentang kesetiaan. Ketekunan juga bicara tentang konsistensi. Ketekunan adalah salah satu bentuk karakter ilahi yang Tuhan mau kita punya. Bapak Ibu Saudara, apa sih artinya ketekunan? Definisi ketekunan adalah kemampuan untuk bertahan di tengah tekanan dan kesulitan. Dengar baik. Apa artinya ketekunan? Adalah kemampuan untuk bertahan di tengah tekanan dan kesulitan. Aha. Waktu ada tekanan, waktu ada kesulitan, Anda bertahan di sana bersama dengan kekuatannya Tuhan, Anda dikatakan bertekun. Dan ada upah yang istimewa untuk orang-orang yang tekun, Bapak Ibu Saudara. Dunia rohani maupun dunia sekuler mensyaratkan ketekunan sebagai salah satu syarat untuk kita berhasil. Orang kerja di dunia sekuler pun harus memiliki modal yang namanya tekun. 1 bulan jualan combro gak laku, pindah haluan ganti jualan lotek. 1 bulan gak laku, jualan bakso tahu. 1 bulan gak laku, jualan es campur.
Kapan Bapak Ibu Saudara mau berhasil? Shalom. Karena ketekunan itu menguji kesabaran Anda. Sekali lagi, ketekunan bicara tentang kemampuan untuk bertahan di tengah tekanan dan kesulitan. Oke, lihat Yakobus 1 ayat 3 sampai 4. Yakobus 1 ayat 3 sampai 4. Karena Allah ingin Anda keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dikatakan sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan Shalom. Anda belum baca. Sebab kamu tahu ujian terhadap imanmu itu menghasilkan. Iya, iman kita itu pasti mengalami ujian. Kok sudah percaya, kok sudah lakukan firman, sudah berserah, percaya kasih karunia, belum ada mukjizat. Saya mau katakan, itulah ujian waktu untuk iman kita di hadapan Tuhan. Tetapi perhatikan, ketika ada ujian kepada imanmu, endingnya yang Tuhan mau berbuahkan apa? Karakter ketekunan. Pak, Bu, untuk Tuhan buat mukjizat di dalam diri kita, itu semudah membalik telapak tangan. Percaya dengan saya? Coba dibalik telapak tangan Bapak Ibu Saudara. Gampang gak? Semudah itu Tuhan bikin mukjizat. Tapi berapa banyak kita mukjizat terjadi, kita udah hilang dari depan Tuhan, betul gak? Kalau Anda sudah berdoa mengharapkan mukjizat dan Anda belum lihat mukjizat, saya mau tanya, apakah Tuhan membiarkan Anda seorang diri? Tidak. Firman-Nya berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dia bukan cuma Immanuel bersama dengan kita, tetapi dia tinggal di dalam kita. Kolose 1:27, Christ in you. Jadi kalau doa kita belum dijawab, bukan berarti gak ada jawaban doa. Sometimes karena Tuhan ingin kita menikmati kehadirannya saja. Halo Bapak Ibu. Karena kehadiran Tuhan di tengah kita itu membuat Anda mengenal Dia lebih dalam. Musa berkata, ajar kami menghitung hari-hari agar kami beroleh hati yang bijaksana. Kenapa kita pakai ngitung hari? Ayo. Seperti menunggu sesuatu. Endingnya menghasilkan karakter hati yang bijaksana. Ya. Ujian kepada iman menghasilkan ketekunan. Lihat ayat berikutnya, ayat 4-nya. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, ya, betul. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kalau hari ini ada doa Bapak Ibu Saudara belum dijawab, jangan menyerah. Ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, supaya endingnya selain engkau dapat mukjizat, engkau dapat plusnya ketekunan. Halo. Tidak pernah ada perkara sia-sia dalam hidup kita. Roma 8:28, Allah bekerja mendatangkan kebaikan buat kita. Tidak pernah ada yang kebetulan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Allah sedang memproses, membentuk kita. Seketika Anda menerima Kristus, hukum rohaninya Anda diubahkan seperti Kristus. Tetapi Tuhan mengizinkan proses kehidupan lewat pergumulan, lewat kesulitan untuk membentuk karakter kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus dalam pelayanan di muka bumi bukan yang gak ada masalah loh. Anda ingat ada badai di tengah Danau Galilea, betul? Ada kematian Lazarus yang dihadapi, halo. Ada kekurangan makanan setelah dia mengajar 5.000 orang laki-laki, belum anak-anaknya, belum istrinya, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, di tengah semua masalah selalu ada mukjizat. Seperti itulah hidup kita orang Kristen, orang percaya. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup yang lempeng tanpa masalah. Maaf, yang sudah lempeng gak ada masalah, itu adanya di Nana Rohana. Kalau Tuhan izinkan ada ujian terhadap iman, Tuhan punya maksud. Dan maksud Tuhan, karena Dia adalah Bapa, bukan untuk tujuan kecelakaan. Tetap di dalam kerangka untuk menghasilkan ketekunan di dalam diri kita. Shalom. Roma 5 ayat 3 sampai 5 kita lihat. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Roma 5
Roma pasal yang kelima, ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan, yang nulis ini Rasul Paulus loh. Ini langganan penjara Bapak Ibu. Ya, langganan dapat aniaya. Halo, dia tidak nginap di istana. Dia punya rumah seperti kita. Dia memberitakan Injil sepanjang karier pelayanannya ke Asia Kecil sampai endingnya di Roma. Dia tahu betul tujuan hidupnya hanya untuk Injil. Dia berkata, ketika dia mengalami kesengsaraan, dikatakan dia bukan ciut menghadapi masalah, dia bukan mundur mengalami masalah, tapi dia bisa melihat masalah dengan cara yang benar. Bahkan dikatakan dia bermegah dalam kesengsaraannya, karena dia tahu bahwa di balik kesengsaraan itu ada sebuah buah yang namanya ketekunan. Hari ini Bapak Ibu Saudara mungkin tidak sesengsara Paulus lah ya. Tapi aku sengsara Bu, aku menunggu jawaban doa. Ya, anggaplah itu sebuah kesengsaraan buat Anda. Tiap kita mungkin level kesengsaraannya berbeda-beda ya. Tetapi percayalah bahwa Bapamu di surga merancangkan itu untuk menghasilkan buah yang sangat istimewa yang Dia mau dapat di dalam dirimu, yang namanya tahan uji, ketekunan. Ayat 4. Lihat. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dahsyat. Tahan uji menimbulkan, wow, luar biasa. Ayat 5. Dan pengharapan tidak, iya, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ketekunan membawa kita kepada pengharapan. Dan pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Karena Dia bukan Allah yang cuma bisa janji dan tidak bisa menggenapi. Firman Allah berkata, setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali ke mulutnya dengan sia-sia. Sekali Dia berfirman, pasti digenapi. Dia tidak akan mengecewakan Anda dan saya. Karena kasih Allah telah dicurahkan kepada di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Lewat Roh Allah di dalam diri kita, kita mengerti kalau anaknya yang tunggal Tuhan Yesus pun telah diberikan kepada kita. Oh my God, terlebih semua yang Bapak Ibu Saudara perlukan dalam hidup ini, akankah Dia menahannya? Tidak mungkin. Tetapi sekali lagi, Tuhan bukan hanya Bapa yang ingin menggenapi janjinya, menjawab doa kita, buat mukjizat, buat kelepasan, buat pembebasan. Tetapi Dia Tuhan yang mau kasih bonus buat kita. Kita berbuah yang namanya ketekunan. Kita orang modern kan pengennya cepat selalu Bapak Ibu ya. Semua pengen instan, betul gak? Semua pengen cepat, betul gak? Padahal tidak selalu yang cepat itu baik. Alkitab dengan jelas menjelaskan kepada kita step-stepnya, bahwa ketekunan akan menghasilkan sukacita. Ibrani pasal 12 ayat kedua, Tuhan Yesus menjadi sebuah contoh tentang ketekunan kepada kita. Ibrani 12 ayat 2. Coba kita lihat Ibrani 12 ayat yang kedua. Ibrani 12 ayat 2. Oh, ayat 2 bukan 22. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Perhatikan, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan dikatakan apa? Tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk sebelah kanan Allah, tahta Allah. Tuhan Yesus menjadi contoh ketekunan buat kita Bapak Ibu. Jangan Anda pikir pikul salib itu gampang. Jangankan pikul salib, angkat galon aqua aja udah menggeh, betul nggak? Betul Bapak Ibu? Bapak Ibu yang kalau berkesempatan ke Israel, Anda akan dibawa ke penjara, di mana malam itu dia menghabiskan malam terakhir dia di Yerusalem, dia menginap di penjara di bawah rumah Imam Kayafas.
Bapak Ibu jangan pikir penjaranya itu temboknya permanen kayak penjara di Indonesia. Ada AC-nya. Nggak ada Bapak Ibu. Itu seperti batu yang dipahat. Ya. Lantainya batu. Kalau musimnya dingin, luar biasa dingin. Gelap Bapak Ibu Saudara. Jangan pikir ada makan malam di situ. Tuhan Yesus diturunkan dengan sebuah lubang kecil dengan tali, diturunkan di sana. Setiap kali Pak Agung membawa rombongan ke Yerusalem, pasti kita akan dibawa ke tempat itu. Itu adanya di basement. Di basement daripada rumah Kayafas itu banyak penjara-penjara Bapak Ibu. Dan di situ ditunjukkan tempat-tempat kalau tawanan itu disiksa. Jadi ada tempat pegangannya, disiksa lalu punggung itu akan dicambuk. Di tempat itulah Tuhan Yesus mengalami penganiayaan untuk pertama kali. Dia dipukuli, dia diludahi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, malam itu dia tidur dalam keadaan kedinginan. Dia lakukan itu dengan tekun dan setia. Kenapa? Karena dia cinta sama kita. Setiap kali kami rombongan pergi ke sana, saya nggak bisa nangis, pasti nangis. Karena itu suasananya luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya cuma pikir, kalau Tuhanku tidak setia, kalau Tuhanku tidak tekun, tidak mungkin dia mau ada di tempat ini. Ingat semalam-malaman dia kurang tidur, besok paginya dia diadili. Betul Bapak Ibu? Dinyatakan bersalah ya. Lalu dia disuruh memikul patibulum, salib. Kemana? Bukit Golgota. Saking beratnya Alkitab mencatat dia jatuh. Alkitab mencatat penderitaan yang luar biasa yang Tuhan Yesus alami. Makanya disuruhlah seorang laki-laki yang namanya Simon dari Kirene untuk membantu Tuhan Yesus. Kenapa? Terlalu berat. Sudah dia dicambukin, nggak tidur semalam-malaman. Kalau Bapak Ibu sudah berkesempatan pergi dengan Pak Agung ke Israel, Anda akan dibawa melewati yang namanya jalan salib. Pak Bu, nggak semua orang-orang pergi ke Israel itu ikut jalan salib. Biasanya ikut jalan salib itu teman-teman kita, saudara kita dari gereja Katolik. Tapi khusus gereja BFA, Pak Agung selalu minta lewat jalan salib. Itu jalan salib itu bukan jalannya lurus kayak jalan tol, berundak-undak, bertangga-tangga, batu keras Bapak Ibu Saudara, dan lewat tengah pasar. Karena sekarang udah jadi pasar. Dan di situ ada beberapa kali perhentian di perhentian ini Tuhan Yesus berhenti ngomong A, berhentian ini Tuhan Yesus berhenti. Kenapa berhenti? Capek Bapak Ibu Saudara. Luar biasa pengorbanan yang Tuhan berikan buat kita. Waktu dia naik ke atas kayu salib, sampai dia hanya mati memberikan hidupnya buat kita. Kalau bukan karena ketekunan, tidak mungkin dia menyelesaikan tugasnya sampai selesai. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh buat kita. Ketekunannya menghasilkan keselamatan buat kita. Ketekunannya menghasilkan kemerdekaan buat Anda. Ketekunannya menghasilkan kesembuhan buat hidupmu. Jangan pernah anggap enteng yang namanya ketekunan. Karena ketekunan membuahkan mukjizat. Bapak Ibu Saudara, berapa kali orang Israel mengelilingi tembok Yeriko? Ayo, masih ingat berapa kali? Ayo. Berapa hari mereka mengelilingi? 7. Di hari ke-7 berapa kali dikelilingi? 7. Jadi total berapa kali? Iya. Kok Anda yang lain gak jawab ya? Dulu waktu sekolah minggu kemana ya? Ngantuk kali ya? Pak Bu, coba kalau hari pertama dikelilingi, aduh kayaknya gak ada tanda-tanda mukjizat nih, udahlah kita pulang aja. Bisa gak? Bisa aja kalau mau pulang, betul gak? Tetapi Tuhan bilang kelilingi lagi. Kelilingi lagi. Kelilingi lagi. Hari ke-6, hari ke-7, orang Yeriko mungkin sudah menghina-hina. Mana mukjizatnya, mana Tuhannya yang kayak katanya hebat. Mana mereka mulai lengah Bapak Ibu Saudara. Mungkin mulai menghina, mungkin mulai mencibir, mungkin mulai ketawain orang-orang Israel. Hari ke-7 mereka putarin lagi Bapak Ibu Saudara. Di putaran terakhir mereka tiup sangkakala. Disitulah Allah berperang ganti mereka. Tembok Yeriko yang tebalnya 6 meter hancur Bapak Ibu Saudara. Halo, Tuhan hanya minta kita tekun loh. Belum dijawab doanya ya berdoa tekun dong. Aduh Bu, Tuhan ini gimana gak jawab doa saya? Udahlah kalau minggu ini gak dijawab, gak ada gereja-gerejaan, gak ada hari mingguan. Padahal hari Minggu Tuhan Yesus mau jawab doa Anda. Ayo,
Who knows? Siapa tahu? Sampai ketekunan itu menjadi buah karaktermu. Saya mau katakan mukjizat terjadi. Coba kita bisa bayangkan kalau Nabi Elia, waktu dia berdoa, minta hujan, sudah 3,5 tahun tidak turun hujan. Sekali berdoa nggak ada tanda, betul nggak? 2 kali berdoa nggak ada tanda, betul nggak? Shalom. Apa nyerah? Udah kita pulang aja, panggil pawang hujan gitu. Tekun berdoa. Hari ini yang menjadi musuh orang Kristen adalah apa? Pengen selalu cepat. Kita tidak sadar bahwa di balik ujian iman itu Allah bermaksud mendatangkan buah kekal dalam diri kita yang namanya ketekunan. Ada mahkota istimewa buat orang yang tekun. Sampai Nabi Elia melihat tanda sebesar telapak tangan, that's enough. Dia pergi, mukjizat terjadi. Allah mencari orang yang tekun loh Bapak Ibu Saudara. Orang tekun itu mungkin kurang pinter, tapi kalau dia tekun, semua masalah bisa dihadapi. Bahkan dia belajar dari proses ketidaktahuannya itu sampai dia jadi pinter. Salam. Amin. Bahkan ketekunan itu adalah salah satu senjata peperangan rohani kita. Efesus 6 ayat 18. Efesus 6 18. Efesus 6 18. Setelah dalam perikop tentang perlengkapan senjata Allah, Efesus 6 18, dalam segala doa dan permohonan. Salah satu senjata peperangan rohani kita adalah doa. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ini menggambarkan sifat ketekunan. Shalom. Baru sekali berdoa, Tuhan nggak dengernya, udah Tuhan nggak turun, aku yang Tuhan nggak tolong, aku aja yang turun tangan. Halo. Kenapa sih Anda nggak sabar sih? Menunggu waktunya Tuhan. Kenapa Anda gak sabar dan mengizinkan Roh Allah bekerja? Dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen memilih untuk berperang. Padahal kalau kita yang berperang, memang ada 3 kemungkinan. Menang, kalah, atau draw. Tapi saya jamin biasanya kita kalah. Paling baik draw. Tapi kalau Tuhan yang berperang buat kita, saya mau katakan, saya gak ada lawan. Karena Tuhan menjanjikan kita lebih daripada pemenang. Maka mari gereja Tuhan sore hari ini, milikilah karakter yang tekun di dalam Tuhan. Hari ini gereja itu menghadapi banyak tantangan. 2,5 tahun pandemi, orang udah biasa online. Untuk mengembalikan orang bisa beribadah kembali secara gedung, itu bukan perkara gampang. Banyak orang terkurung akhirnya di rumah masing-masing, terjebak di dalam sebuah kebiasaan baru. Padahal Tuhan berkata kepada kita, jangan tinggalkan pertemuan ibadahmu. Kita tidak boleh kehilangan yang namanya koinonia, yang dilakukan dengan ketekunan. Karena ketekunan itu adalah bagian daripada proses Tuhan, supaya firman tertanam di dalam diri kita. Shalom. Hari ini ketekunan itu barang langka loh Bapak Ibu di dunia. Baik dunia sekuler maupun rohani. Maka kalau hari ini Bapak Ibu Saudara ada di gereja dan mendengarkan firman ini, saya percaya Tuhan sedang bicara kepada Anda. Karena Anda adalah orang istimewa. Jangan pernah menyerah kepada tantangan kehidupan. Jangan pernah menyerah kepada ujian terhadap imanmu. Karena sekali lagi, lebih daripada mukjizat, Tuhan ingin menghasilkan sebuah karakter yang namanya ketekunan. Orang tekun itu pasti berhasil. Walaupun mungkin waktunya agak lebih lama, ya gak apa-apa. Tuhan itu tidak interest sama hasil, Tuhan interest sama proses. Kalau lewat proses yang Bapak Ibu Saudara alami, engkau semakin mengenal Tuhan, engkau menghargai Tuhan, engkau menghormati Tuhan, Tuhan mungkin akan lebih baik ulur waktu daripada mempercepat waktu. Saya ingat ketika saya ada di SMA,
ketika naik kelas 2 SMA, di sekolah kami diadakan tes psikologi, Bapak Ibu Saudara. Di tes IQ ya, Bapak Ibu Saudara pernah ngalamin. Di tes IQ ya kan, di tes minat bakatnya kan ya, supaya tahu nanti masuk jurusan mana. Hasil tes psikologi saya, kecerdasan saya tuh rata-rata, average. Saya tuh rata-rata kecerdasannya. Ya seperti orang kebanyakan. Tetapi si psikolog itu menulis di situ, saya ingat, saya punya kelebihan yang namanya ketekunan. Jadi di situ mau masuk jurusan mana, mau masuk jurusan mana saja boleh. Mau IPA, mau IPS, mau bahasa, kalau ada jurusan yang lain boleh. Kenapa? Karena dimanapun kamu berada, kamu pasti sukses. Loh, itu psikolog loh Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu kenapa dia bisa seperti itu. Ada instrumennya, pasti ada asesmennya sehingga dia bisa menyimpulkan. Betul, orang sukses itu punya, orang ketekun itu punya ketahanan menghadapi tantangan dan masalah. Dia tidak cepat menyerah. Ketemu benang kusut, enggak, udahlah buang aja, dipotong, buang, sambung lagi. Enggak, mungkin ditelatenin satu-satu, dicari ujungnya. Bahasa Sunda nama ngereuyeuh, tahu ngereuyeuh? Kuduleukeun Bapak Ibu Saudara. Tetapi perhatikanlah, ketekunan Anda tidak akan pernah berbuah sia-sia. Ketekunan akan menghasilkan keajaiban Tuhan. Pintu-pintu yang dibuka. Kenapa saya pergi ke daerah-daerah, nengok jemaat, untuk menyemangati gereja-gereja kita yang ada di satelit. Kadang-kadang hamba-hamba Tuhan di satelit ini kan udah capek Bapak Ibu, ngunjungin jemaat udah, doain udah, gitu kan. Semua sudah jungkir juralit dilakukan. Saya bilang, tetap tekun melayani Tuhan. Ada waktunya. Paulus menanam, Apolos menyiram. Siapa yang memberi pertumbuhan? Tuhan. Demikian juga dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara. Ketekunan yang kita taburkan di dalam pengiringan kita akan Tuhan, kesetiaan kita di dalam iman tidak akan pernah sia-sia. Ketekunan kita membimbing anak-anak kita, ketekunan kita beribadah. Kita tekun beribadah bukan untuk diberkati loh ya. Kita tekun beribadah bukan supaya toko kita diberkati. Kenapa? Kalau kayak gitu tujuan ibadah kita, nggak bedanya gereja sama Gunung Kawi. Anda beribadah karena Anda tahu Anda sudah dicintai Tuhan. Anda beribadah sebagai wujud syukur dan cinta Anda kepada Tuhan terhadap cintanya yang tidak terbalas. Maka kita wujudkan cinta kita kepada Tuhan dalam bentuk apa? Beribadah. Bapak Ibu Saudara, beribadahlah dengan tekun. Ibrani 10:25 menasihatkan kepada kita, janganlah hendaknya kita meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Ibrani 10:25 coba. Janganlah kita meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Ini tantangan orang di akhir zaman. Kenapa? Sulit untuk menjadi tekun. Mungkin Ibrani ya, mungkin hari-hari ini di YouTube banyak gereja yang bisa Anda ikuti lewat ibadah online. Tetapi dengar, setiap kita punya rumah rohani. Dan BFA ini adalah rumah Anda. Ayo tekun di rumah Anda. Supaya di tempat di mana Anda tertanam, Anda berakar. Pak, Bu, kalau pohon baru 1 hari dicabut, pindah ke pot lain. Baru sebulan cabut, pindah ke pot lain. Sebulan dicabut, pindah ke pot lain. Gak akan tumbuh. Demikian hidup kita sebagai orang Kristen. Gak ada gereja yang sempurna. Kalau gereja itu sempurna, begitu Anda dan saya masuk, jadi gak sempurna. Gak ada gereja sempurna. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, jadikanlah itu rumah rohani bagi Anda. Karena di tempat itulah ada makanan rohani yang tersedia untuk pertumbuhan iman Anda, supaya Anda bertumbuh kepada Tuhan.
Dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ya, rupanya di akhir zaman ada orang biasa, ya udahlah kalau sempat ke gereja, kalau nggak sempat ya udah. Halo, di mana ketekunan, di mana komitmen kita yang dulu? Mari kembali tekun beribadah, komitmen. Pokoknya hari Minggu harinya Tuhan, aku harus beribadah. Kalau Bapak Ibu Saudara punya toko, nggak apa-apa, tokonya buka pagi, Anda sore ibadah. Komitmen, ya. Tuhan, aku mau buka setengah hari, pagi aku ibadah dulu, siang sampai sore aku buka. Silakan. Kalau Anda sudah punya iman, Minggu harinya Tuhan, aku mau full untuk Tuhan, aku nggak mau buka toko. Silakan. Tapi saya mau kasih tahu, kalau Anda tidak buka toko hari Minggu, Anda tidak kehilangan berkat sepanjang minggu itu. Nanti Senin sampai Sabtu Tuhan ganti berkatmu di hari Minggu. Orang itu kalau mengutamakan Tuhan tidak pernah dikecewakan. Tapi Tuhan mau ada ketekunan di dalam diri kita. Marilah kita saling menasihati dan semakin giat. Akhirnya bukan mengurangi, tapi semakin giat, semakin menambah-nambahkan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Maka pesan firman Tuhan pada malam ini, saya mau simpulkan bahwa kita membutuhkan sekali lagi ketekunan, supaya setelah kita melakukan firman Allah, janji Allah, kita menerima apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Saya berdoa Roh Kudus berbicara kepada Bapak Ibu Saudara. Yuk, kita semua jadi anak-anak Tuhan yang tekun. Tekun di semua bidang kehidupan. Iya. Jadi pelajar, tekun belajar. Jadi mahasiswa, tekun jadi mahasiswa. Ya. Bekerja, jadi karyawan yang tekun bekerja. Jadi pengusaha yang tekun bekerja. Jadi apapun tekun bekerja. Terlebih lagi jadi anak-anak Bapa yang tekun di dalam Tuhan. Masalah pergumulan Bapak Ibu Saudara tidak pernah dirancang untuk menghancurkanmu. Tapi itu adalah bagian daripada proses Tuhan untuk menguji iman. Karena Tuhan mau sekali lagi endingnya, engkau bukan hanya mendapat mukjizat, tetapi mendapat bonus yang namanya ketekunan. Katakan amin. Mari kita persiapkan perjamuan Tuhan pada sore hari ini. Mari kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari kita melihat Ibrani 12 ayat yang kedua. Kita akan baca bersama-sama. Mari para pemuji boleh maju ke depan. Ibrani 12 ayat kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Perhatikan, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, Yesus mengabaikan kehinaan demi kita. Dia tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk sebelah kanan tahta Allah. Angkat roti dengan tangan kanan. Ini adalah buah ketekunan Kristus, supaya lewat ketekunannya Anda sehat, kuat, makmur, panjang umur, dan diberkati Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya kau angkat dengan tangan kananmu adalah tubuh Tuhan Yesus? Ambil dengan ucapan syukur dan rasa hormat. Terima tubuh Yesus ini dalam nama Yesus. Angkat cawan dengan tangan kanan Bapak Ibu Saudara. Inilah bukti ketekunan Kristus bagi kita. Dia curahkan darahnya untuk menghapus dosa Anda dan saya. Dan inilah materai bagi semua janji Bapa, supaya kita percaya bahwa janjinya firman-Nya iya dan amin. Saya berdoa kita mewarisi ketekunan Kristus. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya kau angkat dengan tangan kananmu adalah darah Yesus?
ambil dan minum dengan rasa hormat dan ucapan syukur dalam nama Yesus. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Katakan sama-sama. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan. Katakan betapa ku kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh herannya. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh herannya. Mari sembahkan syukur. Ajaib kasih-Mu Yesus. Pandanglah Kristus Tuhan kita yang dengan teguh menanggung hinaan, mati dalam kayu salib bagi kita. Bersyukur. Terima kasih Yesus. Katakan betapa ku kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh herannya. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh herannya. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh herannya. Bersyukur untuk firman yang telah kami dengar pada sore hari ini. Bapak hamba berdoa bagi semua jemaat-Mu yang hari ini mungkin sedang dalam pergumulan, sedang berdoa untuk sesuatu hal. Aku berdoa supaya firman kebenaran ini menuntun mereka, untuk mereka menjadi orang-orang yang tahan uji, menjadi orang-orang yang tekun di dalam iman mereka kepada setiap janji-Mu. Kami percaya bahwa di dalam Tuhan pengharapan kami tidak akan mengecewakan. Aku berdoa ada kekuatan ilahi yang turun bagi setiap umat-Mu, sama seperti Tuhan Yesus tekun sampai mati. Kami juga adalah orang-orang yang tekun di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, firman-Mu dimeteraikan di dalam roh kami. Dan sebentar kami mau menyembah Engkau dengan harta kami. Kami bawa persembahan syukur yang terbaik, persembahan persepuluhan kami.
Sebab kami adalah orang-orang yang dicintai, dikasih oleh Tuhan. Dan sebelum kami pulang meninggalkan tempat ini, mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menerima berkat Tuhan. Firman-Nya berkata, hidupmu terus naik, tidak akan turun. Jadi kepala bukan jadi ekor. Sukses diberkati oleh karena Tuhan, bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Umur panjang ada di tangan kananmu, kekayaan kehormatan ada di tangan kirimu. Hikmat Tuhan, berkat Tuhan ada di atas kepalamu. Dan janji Tuhan, apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan menjadikannya berhasil dan beruntung. Kebajikan, kemurahan belakang mengikutimu sekarang selama-lamanya. Bahkan dengan tubuh yang sehat dan umur yang panjang, engkau berserta isi keluargamu, setia beribadah kepada Tuhan dan melayani Tuhan Yesus, Tuhan yang besar, sekarang selama-lamanya. Yang dicintai Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dan kasih karunia dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Percaya sudah diberkati, berkata amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.